Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah online hari ini. Sebelum kita membahas apa saja jenis uang dan faktor penyebab inflasi, kita harus tahu ruang lingkup ekonomi moneter itu sendiri. Jadi, menurut Jimmy Hasolowan, ruang lingkup ekonomi moneter ada 5. Yang pertama, peran dan fungsi uang dalam perekonomian. Yang kedua, sistem moneter dan pengaruhnya terhadap jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, struktur dan fungsi bank sentral. Yang keempat, pengaruh jumlah uang dan kredit terhadap kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah pembayaran dan sistem moneter internasional. Kemudian, kita beralih ke jenis-jenis uang. Jenis uang yang beredar di masyarakat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, uang kartal, kemudian yang kedua, uang giral, dan yang ketiga adalah uang kuasi. Uang kartal merupakan alat bayar yang sah dan wajib diterima oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam. Berbicara masalah uang kertas dan uang logam, uang kertas terdiri dari 2 macam. Yang pertama adalah uang kertas negara, yaitu uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah dan alat pembayaran yang sah dengan jumlah yang terbatas. Tetapi uang ini sudah tidak diedarkan lagi. Kemudian yang kedua adalah uang kertas bank, yaitu uang yang dikeluarkan oleh Bank Sentral Bank Indonesia, di mana uang ini adalah uang yang dipakai dan berlaku saat ini di masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kita beralih ke uang koin. Uang koin memiliki 3 macam nilai. Yang pertama, nilai intrinsik, yaitu nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk membuat mata uang. Yang kedua, nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya, Rp500. Yang ketiga, nilai tukar, yaitu kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau daya beli uang. Misalnya, uang Rp500 hanya dapat ditukarkan dengan 1 permen, sedangkan uang Rp10.000 dapat ditukarkan dengan semangkuk bakso. Itulah tadi pembahasan mengenai uang kertas dan uang logam. Sekarang kita beralih ke jenis uang yang kedua, yaitu uang giral. Uang giral adalah uang yang disimpan pada bank atau uang yang diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk surat berharga. Uang ini dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Tetapi uang ini tidak berwujud seperti uang pada umumnya, namun hanya berupa saldo tagihan bank. Contohnya, kartu kredit, cek, ATM bank, bilet giro, dan wesel pos. Selanjutnya, jenis uang yang ketiga, yaitu uang kuasi. Uang kuasi adalah
jenis uang yang tidak dapat dipakai setiap saat dalam pembayarannya, dikarenakan keterikatan waktu. Contoh uang kuasi yaitu surat berharga seperti sertifikat rumah atau sejenisnya, saham, obligasi, tabungan, deposito berjangka, rekening giro, dan tabungan valuta asing. Sekarang kita beralih ke inflasi. Inflasi merupakan kenaikan harga suatu barang secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Adapun faktor penyebab terjadinya inflasi yakni digolongkan menjadi dua, yaitu inflasi yang berasal dari dalam negeri dan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari dalam negeri disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, total permintaan yang berlebihan. Munculnya keinginan berlebihan dari suatu kelompok masyarakat menyebabkan permintaan menjadi bertambah, sedangkan penawaran masih tetap, yang akhirnya mengakibatkan harga barang menjadi naik. Yang kedua, meningkatnya uang yang beredar di masyarakat atau pemerintah terlalu banyak mencetak uang. Hal ini dikemukakan oleh kaum klasik yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara jumlah uang yang beredar dengan harga barang. Apabila jumlah barang tetap, namun jumlah uang yang beredar lebih besar 2 kali lipat, maka harga barang pun menjadi lebih mahal 2 kali lipat. Yang ketiga, kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi dalam jangka waktu yang tertentu dan terjadi secara terus-menerus disebabkan oleh desakan biaya produksi yang terus naik. Contohnya, kenaikan harga BBM yang disebabkan oleh kenaikan harga bahan baku BBM itu sendiri. Sementara itu, inflasi dari luar negeri adalah inflasi yang terjadi karena naiknya harga barang impor. Hal ini terjadi akibat biaya produksi barang di luar negeri tinggi atau adanya kenaikan tarif impor barang. Selain itu, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dibagi menjadi 4 macam. Di antaranya, yang pertama, inflasi ringan, yaitu inflasi di bawah 10% per tahun. Inflasi ini mudah untuk dikendalikan dan tidak mengganggu perekonomian suatu negara. Yang kedua, inflasi sedang. Inflasi ini berada di kisaran 10% sampai 30% per tahun. Inflasi jenis ini dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berpenghasilan tetap, namun belum membahayakan aktivitas perekonomian suatu negara. Yang ketiga, inflasi berat, yaitu inflasi yang berada di kisaran 30% sampai 100% per tahun. Inflasi ini mengakibatkan kekecauan perekonomian di suatu negara. Pada kondisi ini, umumnya masyarakat lebih memilih menyimpan barang dan tidak mau menabung, dikarenakan bunganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan nilai inflasi.
Yang keempat, inflasi sangat berat atau biasa disebut dengan hiperinflasi, yaitu inflasi berada di kisaran 100% ke atas per tahunnya. Hiperinflasi adalah kondisi ketika harga barang naik begitu cepat dan nilai uang menurun drastis. Inflasi ini mengacaukan perekonomian suatu negara dan sangat sulit untuk dikendalikan, meskipun dilakukan kebijakan moneter dan fiskal. Hiperinflasi ini biasanya disebabkan oleh antara lain terjadinya perang di suatu negara, depresi ekonomi, pemerintah terlalu banyak mencetak uang, dan bisa jadi karena memanasnya kondisi politik atau sosial di suatu negara. Berbicara masalah hiperinflasi, Indonesia pernah mengalami hiperinflasi pada tahun 1963 sampai tahun 1965. Pada masa itu adalah masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yakni di akhir masa Orde Lama. Hiperinflasi tersebut terjadi dikarenakan pemerintah pada saat itu terlalu banyak mencetak uang untuk membayar hutang dan mendanai proyek-proyek megah seperti pembangunan Monas. Sehingga pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah melakukan pemotongan nilai uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Kebijakan ini memberikan pukulan besar bagi perbankan nasional, terutama yang telah menyetor modal tambahan karena tergerus drastis dalam sekejap. Dana simpanan para nasabah perbankan juga menciut 1/1000. Segala usaha pemotongan nilai uang ini ternyata tidak berhasil meredam inflasi dan harga tetap naik membumbung tinggi, maka terjadilah hiperinflasi. Dalam istilah ekonomi, hal ini disebut dengan redenominasi. Redenominasi adalah kebijakan penyederhanaan nilai mata uang menjadi lebih kecil tanpa mengubah nilai tukarnya. Misalnya, nilai uang 100.000 setelah diredenominasi dengan menghapus 3 angka 0, maka akan menjadi Rp100. Begitu pula dengan nilai uang Rp1.000 setelah diredenominasi menjadi Rp1.